Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mempelajari sosiologi kelas 11 semester 1 dibimbing oleh Ibu Anissa Nikmatun Nada, SPD, dan Bapak Miftahul Huda, SHUM. Pada pertemuan daring kali ini, kita akan membahas bab 1, yaitu kelompok sosial. Tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mendefinisikan kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis dengan tepat dan mengidentifikasi ciri-ciri dan fungsi kelompok sosial secara benar. Sebelum memulai materi, coba perhatikan gambar berikut. Ayo, siapa dari kalian yang hobi nonton sepak bola? Pasti tidak asing dengan gambar tersebut. Ya, gambar tersebut adalah Timnas Sepak Bola Indonesia. Seperti yang kita tahu, Timnas Sepak Bola Indonesia anggotanya berasal dari berbagai daerah. Kemudian, mereka mempunyai persamaan kepentingan dan tujuan dalam pertandingan sepak bola internasional untuk meraih kemenangan. Perkumpulan beberapa orang atas dasar persamaan kepentingan dan tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial. Apa yang dimaksud dengan kelompok sosial itu? Dan pentingkah kelompok sosial bagi kehidupan? Menurut Aristoteles, manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, atau biasa kita kenal dengan istilah zoonpolitikon. Hal ini dikarenakan manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, kelompok sosial sangat penting bagi kehidupan manusia, karena sejak lahir pun tiap individu telah menjadi anggota kelompok sosial. Misalnya saja dalam keluarga, Anda telah menjadi anggota keluarga, yakni sebagai anak. Dan ketika memasuki lingkungan sekolah pun, Anda bergabung menjadi anggota kelompok sosial. Misalnya saja OSIS dan PMR. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar kehidupan manusia berlangsung dalam kelompok sosial. Lalu, apa definisi dari kelompok sosial itu sendiri? Menurut Paul B. Hutton and Kester L. Hahn, kelompok sosial merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Sementara itu, Suryono Sukanto mengemukakan bahwa kelompok sosial tidak hanya berkaitan dengan sekelompok manusia saja. Dalam kelompok sosial, terdapat hubungan saling mempengaruhi dan terjalin hubungan saling menolong antar anggotanya. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang terdiri atas dua atau lebih manusia, memiliki visi dan misi yang sama, serta terdapat interaksi yang terjalin antar anggota. Adapun ciri-ciri kelompok sosial, yaitu, coba amatilah gambar berikut. Apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Gambar tersebut menunjukkan sekelompok warga sedang bergotong royong dalam perbaikan rumah. Tindakan tersebut dilakukan karena mereka memiliki kesadaran dan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap warganya sebagai bagian dari anggota kelompok. Selanjutnya, terdapat hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Dikatakan kelompok sosial apabila antar anggotanya saling berinteraksi sosial, baik itu secara langsung atau tatap muka,
maupun tidak langsung. Tidak langsung di sini diartikan ada anggota-anggota kelompok sosial yang tidak pernah bertemu secara langsung, tetapi berinteraksi melalui media komunikasi. Interaksi tersebut mendorong anggota kelompok saling memberi dan tolong-menolong. Lalu, adanya faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok. Faktor ini dapat menciptakan kedekatan antar anggota kelompok. Faktor pengikat ini berkaitan dengan kesamaan antar anggota kelompok, berupa kesamaan nasib, hobi, kesamaan kepentingan, tujuan, maupun kesamaan lawan atau musuh. Yang terakhir yaitu berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola perilaku. Struktur menunjukkan keberadaan kelompok dalam masyarakat secara resmi. Anggota kelompok saling berinteraksi sehingga membentuk kaidah atau norma yang disepakati bersama untuk digunakan dalam berperilaku kelompok. Dan setiap kelompok sosial memiliki pola perilaku yang relatif sama. Bahasan selanjutnya yaitu fungsi dari kelompok sosial. Seseorang bergabung dalam kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi individu, fungsi kelompok sosial dapat dirasakan secara langsung oleh individu sebagai bagian dari kelompok sosial. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana menjalin hubungan sosial. Kelompok sosial merupakan sarana berkumpulnya individu untuk saling berinteraksi. Dengan demikian, kelompok sosial dapat berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan individu untuk menjalin hubungan sosial. Kemudian, sebagai sarana pendidikan bagi individu. Artinya, kelompok sosial berperan mewariskan budaya dan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan. Antar anggota kelompok saling bertukar informasi dan ilmu pengetahuan, yang mana prosesnya dilakukan secara formal seperti sekolah, ataupun non-formal seperti kursus dan bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu sarana pemecah masalah atau problem solving. Misalnya saja saat diskusi kelompok, antar anggota kelompok sosial saling bertukar pikiran untuk mencari solusi dari masalah yang akan dipecahkan, hingga menghasilkan kesepakatan bersama atau konsensus. Kemudian, fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Fungsi kelompok sosial bagi masyarakat bersifat laten atau tersembunyi, karena tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Di antara fungsinya yaitu 1. Pembentuk nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, dari interaksi antar anggota kelompok tadi menghasilkan nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai dan norma tersebut membentuk pola-pola tertentu sebagai pedoman hidup dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pembentuk struktur sosial masyarakat. Struktur sosial terbentuk dari pola-pola interaksi antar anggota kelompok masyarakat. Struktur sosial menunjukkan adanya status dan peran dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu pengawas sosial. Kelompok sosial berfungsi melindungi anggotanya dari berbagai penyimpangan. Nilai dan norma yang dimiliki kelompok sosial harus dipatuhi oleh anggotanya. Jika anggotanya melanggar, akan dikenai sanksi. Secara tidak langsung, norma tersebut dapat melindungi anggota untuk tidak melakukan penyimpangan sosial. Demikianlah bahasan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.